Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Baik, ketemu lagi pada Senin malam ini dengan judul, kalau kemarin kan ada sequelnya ya, bilang ada part 1, part 2 ya. Nah, malam ini kita berbicara judul yang tidak jauh dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Dan sering terjadi saat ini. Ya, memang sering terjadi, tapi yang paling besar kemarin itu, yaitu yang terjadi di Amerika ya, kebakaran besar. Ya, makanya judul malam ini apa? Sikap terhadap musibah. Sikap terhadap musibah. Memang kita sering kali menghadapi musibah dalam kehidupan kita, dan judul ini pasti sangat relevan ya dengan kehidupan kita dan menjadi pelajaran berharga buat kita. Nah, untuk mulainya saya akan bacakan ayat tema kita pada malam hari ini yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang indah kami boleh mengikuti acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di dalam program acara ini. Tuhan pimpin acara ini dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus berkati Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang membawakan pembahasan nanti. Biarlah mereka dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pemirsa Obsesi Hati yang menonton di rumah boleh mendapatkan satu pelajaran di dalam kehidupan kami yang dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Berkati jaringan internet semuanya Tuhan agar dapat berfungsi dengan baik, dan biarlah acara ini hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Kau Allah yang baik. Ampuni dosa kami itu banyak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami juga mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, silakan mengirimkannya ke call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Baik, kita langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu. Shalom Pendeta dan Ibu. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Shalom, Leo dan Fitri. Ya. Selamat berjumpa kembali. Pagi dari North Carolina dan selamat malam di Indonesia. Selamat malam di Shalom Indonesia. pemirsa yang berbahagia. Baik, pembahasan malam hari ini saya yakin sangat-sangat berguna. Betul. Ya, bukan saja peristiwa terjadi di Amerika baru ini, tapi dalam kehidupan kita sering sekali terjadi musibah. Dan oleh karena itu kita nggak sabar mendengarkan pembahasan dari Pendeta dan Ibu. Silakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa banyak musibah yang terjadi, ya. Memang Alkitab sudah katakan bahwa hari-hari terakhir akan adalah masa yang sukar, ya. Kita dengar tentang kebakaran di daerah Los Angeles, sampai kemana-mana, ya. Bahkan kita boleh katakan ribuan rumah yang terbakar, itu luar biasa sekali, ya. Kita dengar tentang tsunami di Jepang, ya, yang membawa banyak korban. Kemudian kita dengar banjir bandang di Sukabumi, ya. Kemudian kita dengar Gunung Ibu di Maluku Utara, ya, yang erupted, ya, yang juga sudah erupsi, ya. Bluetooth. Baik. Nah, sekarang beberapa hal yang kita harus ingat, ya, tentang hal ini. Yang pertama, musibah adalah akibat dosa. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 38 ayat 4, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Oke. Jadi banyak malapetaka yang terjadi banyak oleh sebab dosa, ya. Kemudian apa yang kemudian pertanyaan kadang-kadang berkata, wah kalau gitu itu datang dari Tuhan, ya. Apakah itu datang dari Tuhan, ya? Yakobus 1 ayat 17. Ya. Dalam Alkitab dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa kepada segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan kena pertukaran. Wah, kalau begitu malapetaka itu bukan datang dari Tuhan, ya, walaupun tahu bahwa itu terjadi oleh sebab adanya akibat dosa, ya. Tetapi ya bukan datang dari Tuhan, ya. Kita coba lihat, ya, juga beberapa poin yang lain bahwa apa yang terjadi di akhir zaman, ya.
hidup di akhir zaman. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya, seperti yang telah kita bacakan tadi. Dan Matius 24 ayat 6 sampai 8, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, Jadi, setiap ada suatu malapetaka yang datang kepada manusia, ya di mana saja, apakah itu di Los Angeles atau di Sukabumi ataupun di Maluku, ya, ya, atau di mana saja, maka kita harus kita ingatkan bahwa kita hidup di akhir zaman, ya. ya, Jadi lebih banyak malapetaka yang terjadi, kita lebih ingat kita hidup di akhir zaman, ya. ya, Itulah sebabnya kita harus tetap setia walaupun ada musibah. ya. Apa yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 13? Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Jadi setia sampai kesudahan. Apakah ada kecelakaan, apakah ada musibah atau apapun yang terjadi. Namun kita mempunyai peranan untuk menolong mereka yang mengalami musibah. Misalnya Galatia 6 ayat 22, apa yang dikatakan? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi apa yang kita bisa buat untuk menolong orang yang menghadapi musibah, itu adalah yang terbaik yang dapat kita lakukan. Ya, apakah terjadi tsunami atau gempa bumi ataupun juga mungkin gunung meletus, ya, kelaparan, banjir, kita mempunyai peranan yang sangat penting untuk menolong, membantu mereka yang mengalami akan musibah tersebut. Nah, kita juga mengetahui bahwa musibah itu dapat datang kepada setiap keluarga, ya. Oleh sebab ini adalah obsesi hati, ya, obrolan suami istri yang sehat dan rohani, maka kita melihat kepada musibah yang banyak datang kepada keluarga, ya. Apa saja yang bisa terjadi? Kematian pasangan hidup seperti yang kita baru dengar beberapa minggu lalu, wah, teman kita yang dapat ketabrakan dan kemudian meninggal. Banyak sekali kami dapatkan berita kematian, ya, sangat banyak sekali kematian pasangan hidup, kematian anak, atau mungkin kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, mendapatkan penyakit terminal. Ini banyak hal yang terjadi dan bisa terjadi kapan saja, ya. Dan inilah yang disebut gelombang kehidupan yang bisa datang secara tiba-tiba, ya. Nah, dalam hal ini, maka apa yang menjadi reaksi yang bisa terjadi, ya, saat datangnya musibah ini, ya. Kalau orang itu mengalami musibah, apa yang terjadi kepada mereka? Ya, pasti sedih dong. Kita lihat saja bagaimana keadaan orang yang tidak tahu, baru bangun, kedengaran harus evakuasi, langsung rumahnya hancur, terbakar. Apa nggak sedih, ya? Tidak ada memorable yang bisa mereka, tidak ada waktu untuk angkat-angkat dia punya album atau apa. Kesedihannya tidak berkeputusan. Bisa depresi, kemudian putus asa, kemudian sering menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Ya, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan orang yang kami kasihi itu misalnya mendahului kita dan sebagainya. Dan kadang-kadang menjadi pesimis dalam kehidupan. Ya, untuk apa hidup ini, ya? Ya, lihatlah begitu banyak penyakit yang selalu berdatangan dan sebagainya, ya. Dan kadang-kadang punya perasaan bersalah, ya. Oh, dosa saya lah, maka saya mengalami ini, ya, dan sebagainya. Ini biasa yang terjadi, ya. Ya, umum yang sangat mengalami musibah karena dia terlalu sedih, nggak bisa lagi dia ngomong. Perasaan mati rasa, ya. Kebiasaan tidur pun terganggu sebab terpikir-pikir terus, ya, tentang musibah atau tentang kematian daripada seorang anak ataupun suami dan sebagainya, ya. Nggak bisa tidur, kebiasaan makan yang berubah, emosi yang naik turun, ya. Dan ini menimbulkan, ya, hal yang terjadi, misalnya kehilangan kepercayaan, ya. Hilangnya perasaan aman, hilangnya pengontrolan diri, kehilangan iman. Aduh Tuhan, itu sudah nggak ada lah. Saya nggak dipikirkan, saya tidak
perhatikan sampai ini terjadi kepada musibah kepada saya? Dan itu membawa kepada pekerjaan, ya kurangnya kehilangan Produktivitas. produktivitas di kantor, kadang-kadang hanya merenung, ngelamun, ya. Jadi pekerjaan yang diberikan oleh bos tidak dilakukan, ya. Kalau misalnya dia adalah seorang manajer atau keputusannya menjadi sangat terbatas, ya. Jadi produktivitasnya itu menjadi hilang, ya, ya. menjadi rendah, ya. Kemudian menurut statistik 2,6 juta orang mati sebab penderitaan akibat ditinggalkan oleh 13 juta kematian, ya. Jadi dengan demikian ada sampai ya 20% ya orang mati sebab penderitaan, ya, ditinggalkan oleh kematian. Jadi akibat kematian yang terjadi, ya, mereka menderita dan akibatnya mereka jadi cepat mati, begitu maksudnya. Ya, 2,5 juta berduka sebab perceraian. Ya, kemudian musibah menyebabkan serangan jantung 2 kali lipat, ya, pada lelaki dan 3 kali lipat pada wanita, ya. Jadi lebih banyak musibah yang terjadi, maka kemungkinan untuk mendapatkan serangan jantung itu dapat lebih besar, ya. Kemudian 93% yang mengalami musibah akan mengalami kecelakaan kendaraan. Jadi dia bawa kendaraan tetapi tidak bisa konsentrasi dengan baik, ya, terjadilah kecelakaan. Dan kemungkinan untuk bunuh diri pun menjadi sangat besar. Oke. Nah, banyak oleh sebab perasaan sedih yang berkelebihan berakhir di rumah sakit jiwa, ya. Sering kita dapatkan orang-orang di rumah sakit jiwa, kenapa harus masuk di sana? Sebab depresi, sebab musibah, ya. Banyak yang jadi depresi dan hidup menjadi pesimis, jadi takut-takut, ya. Iya, cemas dalam kehidupan, ya. Nah, dan kadang-kadang orang katakan waktu akan menyembuhkan, ya. Tetapi satu pandangan yang salah. Waktu tidak selamanya menyembuhkan. Ada yang memerlukan waktu 20, 30 tahun, 40 tahun, tapi tetap tidak sembuh. Kalau terpikir-pikir, kami teringat kepada seorang keluarga yang anaknya sudah meninggal, sudah belasan tahun, tetapi terus murung, ya, depresi dan sebagainya. Jadi yang menyembuhkan adalah tindakan dalam waktu tersebut. Ini hal yang sangat... Apa yang terjadi dalam waktu kesusahan dan bagaimana tindakan orang terhadap kita. Itu yang menyembuhkan. Oke, nah kalau gitu sekarang sikap terhadap musibah. Inilah yang menjadi judul kita. Yang pertama, mengetahui bahwa musibah bisa datang kapan saja. Ya. Ini Tiba-tiba. kita harus tiba-tiba, ya, datang waktu saya berada di Philippines, ya, tiba-tiba dapatkan berita, ya, musibah, ya, anak kami tabrakan, ya, dan meninggal dunia, ya. Jadi itu bisa datang kapan saja, ya. Kemudian menyadari keterbatasan manusia. Manusia tidak bisa hidup selama-lamanya. Itu tidak mungkin, ya. Jadi kita harus mengerti memang manusia ada terbataslah hidupnya. Iya, seperti ini Amerika negara yang sangat maju, tetapi untuk mematikan kebakaran di Los Angeles, ya, sampai sekarang sudah 1 minggu udah bisa bahkan makin lama makin, ya, karena anginnya besar sebab anginnya itu lebih banyak yang terbakar, ya. Jadi menyadari bahwa datangnya musibah adalah soal waktu kalau begitu, ya. Sebab bisa datang kepada siapa saja, kita harus tahu bisa datang kepada kita, hanya waktunya yang berbeda. Ya, berdoa untuk kekuatan bila musibah datang. Nah, inilah yang sangat penting, ya. Kita harus berdoa apapun yang terjadi, ya, kita siap, ya, menyadari bahwa memang hidup itu terbatas, ya. Musibah itu bisa datang kapan saja, ya. Kemudian menyadari bahwa Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan lebih besar dari kekuatan kita. Ini yang harus kita pegang. Apapun yang terjadi, Tuhan biarkan ini terjadi. Karena Tuhan tahu bahwa kita mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan dengan kuasa Tuhan, ya, untuk dapat menghadapinya, ya. Jadi kita bergantung kepada Tuhan dan kita bisa tetap tabah dalam keadaan ini, ya. Dan tetap hidup optimis, ya. Kalau kita sedih-sedih, ya, satu anak misalnya meninggal, ya, kita sedih-sedih terus, ya, padahal masih ada anak yang lain, mungkin masih ada cucu yang lain, yang akhirnya bisa terbengkalai kalau kita tetap, ya, dipenuhi dengan kemurungan, ya. Jadi harus optimis. Mungkin ada rencana Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, maka kita harus hadapi dengan tenang, ya. Kita ada satu teman, dia ada 4 anak, terus 1 meninggal.
Terus dia sedih sekali, dia menangis. Terus datang anak-anak yang lain, "Mama, kan masih ada kita 3 lagi, masa seperti nggak ada anak sama apa?" Jadi memang harus mempunyai hidup dengan optimism. dan Ya, penuh pengharapan ya. ya, Jadi pengharapan bahwa ada sesuatu yang di seberang akan penderitaan itu, yaitu misalnya hidup baru, kita akan bertemu dengan kekasih kita. kekasih kita ya. Keadaan apa? Hilangnya harta sekalipun semuanya. Ada harapan Tuhan akan bisa memberikan rezeki kepada kita kembali ya. Jadi musibah bukanlah akhir daripada segala sesuatu. Oke. Nah, kata-kata yang dapat menolong ya. Saya tidak bisa bayangkan penderitaanmu. Iya. Ya. Karena Saya tidak bisa bayangkan kita perasaan. tidak pernah ditaruh di dalam tempat dia. Bagaimana dalam sekejap rumah itu hilang, hancur, terbakar, dan kita harus lari. Ada orang yang menderita kena asapnya itu sampai nggak bisa napas dan sebagainya. Jadi kita hanya bisa katakan, saya tidak bisa bayangkan penderitaan. Saya tidak bisa bayangkan perasaanmu. Jadi Ya. kita ikut merasakan Empathy. empati ya kepada orang yang menderita tersebut. Hmm. Kemudian ada hal-hal yang dapat mempercepat kesembuhan ya. Ya. Jadi kita diingatkan pertama misalnya merayakan kehidupan yang kita kasihi. Ya. Ya. Celebrate. Celebrate ya. Jadi Celebrate. kami ingat waktu bersama-sama dengan anak kami pergi ke Bahamas, pergi ke Alaska ya. Ya. Lihat fotonya, jadi ingat kembali itu masa yang sangat menyenangkan ya. Ya. Kemudian merayakan, mengingat semua kebaikan dari yang kita kasihi, apa yang dia selalu lakukan ya. Wah, Itu. dia misalnya dalam hidupnya walaupun hanya 33 tahun anak Ya. kami, dia bisa mencapai sesuatu. Dia menghasilkan satu karya yang disebut Sun Plus Accounting Sun Plus System ya, yang dipakai di seluruh dunia. Apa Itu. disebut membership software Ya. yang dipakai di seluruh dunia. Ya. Jadi kita merasa melihat kebaikannya, dan saya ingat waktu dia datang membawa hadiah untuk kami, dan hadiahnya kami masih pegang sekarang ini. Jadi itu adalah hal yang Mempercepatkan kesembuhan. Ya. Ya. Memang waktu dia meninggal itu dia sebenarnya sudah ada, mereka mau kasihkan satu plakat, bukan plakat sebenarnya, di Dubai kepada dia, tapi dia tidak sempat menerima itu plakat. Dia sudah meninggal dan itu diberikan kepada kami. Itu semua kebaikan-kebaikan orang itu menyembuhkan kepada kami. Ya. Karena kami terima itu dari treasurer, dari bendahara daripada General Conference ya. General Conference, kantor akan seluruh dunia ya. Baik, meyakini adanya pengharapan di balik kematian ya. Jadi kita mengalami musibah, kita sedih, tetapi ada pengharapan. Jadi kita harus melihat kepada masa depan ya. Kemudian ada tempat di mana kita mengingat akan hal yang kita kasihi ya. Jadi makanya perlu ada kuburan ya. Seperti kami ini di foto ini, kami datang, kalau kami ke Washington DC ya, ini semua keluarga kami datang untuk melihat tempat di mana. Mengingat tempat itu adalah satu proses penyembuhan ya. Jadi ada yang tanya bagaimana tentang kremasi, ya nggak jadi masa dikremasi, anak kami juga dikremasi, tetapi ada tetap tempat yang ada kuburannya juga. Iya. Oke. Kebutuhan akan dukungan dan kasih ya. Kebutuhan dukungan keluarga, jadi keluarga harus selalu ingat kepada mereka yang mengalami musibah itu ya. Kami sangat terhibur sekali sebab semua saudara-saudara datang untuk terbang dari mana-mana untuk memberikan dukungan sewaktu mendengarkan. Ya, itu memberikan sangat-sangat kesembuhan ya terhadap duka. Jadi keluarga, bahkan teman ya dari Indonesia, beberapa orang ya datang di Indonesia, ada juga yang dari London, ada yang dari Cyprus, dari Israel juga datang. Jadi memberikan sesuatu penyembuhan. Ya. Kebutuhan akan sahabat yang mengerti akan keadaan yang terjadi dan menunjukkan kepeduliannya. Itu makanya kita kalau ada orang yang berduka, kehadiran kita saja di sana, dengan nggak usah bilang apa-apa, kehadiran kita aja di sana sudah cukup untuk memberikan penyembuhan. Ya. Kebutuhan akan orang-orang yang menunjukkan inisiatif dan langsung menolong yang dapat ditolong. Ya kadang-kadang
kita tidak usah langsung tanya-tanya, tetapi misalnya, oh dibutuhkan misalnya Oh, makanan makanan kita untuk bawa. mereka yang melayat dan sebagainya, Iya, langsung saja kerjakan ya, iya, yang dapat ditolong, ya iya. itu hal yang penting. Ya, Ya, kebutuhan akan teman atau saudara yang datang untuk mengikuti acara penghiburan atau penguburan. Kita butuh untuk pelukan dan kasih sayang. Mengatakan bahwa I understand, saya mengerti, apa yang bisa saya tolong. Begitu ya. oke. Kemudian kebutuhan akan orang-orang yang memberikan tulisan simpatik dan mengirimkan kartu, email, krans, WA ataupun bertelepon ya. Ya, Jadi kita ingat bahwa mereka melakukan demikian. Dalam beberapa hari yang terakhir ini, oleh sebab ada orang yang berduka di Australia, ada orang yang berduka di Lawang, ya, ada yang berduka di Manado, betul. ya. Kami menulis kepada masing-masing mereka, Ya, itu WA, ya, ya. WA yang mengirimkan Hmm. perasaan duka cita kepada mereka. Ya. Itu Jadi itu menolong. adalah satu hal yang dapat memberikan hiburan. Kebutuhan kehadiran dan kesaksian dari teman-teman yang meninggal ini sangat menghibur Ya. terhadap orang yang lagi dalam kedukaan. Suatu waktu kami ke Abidjan, langsung teman ini di Afrika Barat, kemudian seorang mengundang kami makan dan dia bercerita ya apa yang terjadi dengan anak kami. Itu memberikan satu hiburan ya, bahwa anak kami selalu menolong mereka. Atau di mana lagi itu ya, di Lagos ya, ataupun juga di Pretoria, Afrika Selatan. Nah, mereka bercerita tentang apa yang telah dibuat oleh yang kami kasihi itu yang sudah meninggal ya, tentang kebaikannya. Itu memberikan satu kesembuhan Penghiburan ya. kepada kami. Ya. Kebutuhan akan orang-orang yang memberikan dorongan untuk berbicara mengenai orang yang meninggal. Ya. Itu juga memberikan penghiburan pada. Ya. Kemudian kebutuhan dukungan dari saudara seiman ataupun satu jemaat ya, itu penting sekali, makanya ada acara penghiburan. Kebutuhan dukungan atas orang yang juga kehilangan anak ataupun yang dikasihi ya. Jadi saya dapat mengerti ya, saya juga alami ini dan sebagainya. Ini sangat bagus sekali ya. Kebutuhan akan orang-orang yang berbicara mengenai kebaikan dari yang meninggal itu betul-betul sangat menghibur kepada kami untuk mendengarkan bagaimana cerita. Ada orang dibilang, aduh anak saya nggak tahu mau sekolah di mana, tapi justru anak Pak Pendeta itu yang menolong kami punya anak sekarang, dia sudah tamat dan ini dan dapat dukungan dapat dukungan pemerintah dan pemerintah, sebagainya ya, itu ya. jadi Itu terjadi di Afrika Selatan. Ya, baik. Nah, ayat-ayat yang menguatkan kadang-kadang kita bisa ikut membantu menguatkan akan saudara-saudara kita. Kita lihat misalnya Ayub 1:21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan kami, anak kami, ya ada anak yang hanya 1 hari, ada anak yang begitu lahir sudah meninggal, kami sudah diberikan sampai 33 tahun. Ya, berterima kasih aja kepada Tuhan. Jadi kita berterima kasih kepada anugerah kehidupan yang diberikan kepada kekasih kita. Ya, baik. Yang lain misalnya Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah satu kata penghiburan, bahwa satu hari kelak kita akan dapat berkumpul sama-sama di rumah yang Tuhan telah sediakan. Oke. Kemudian kita lihat ada tentang 1 Tesalonika 4:16 dan 18. Ini bisa dibaca oleh masing-masing ya, tentang apa yang terjadi waktu Yesus datang, di mana orang yang mati dalam Yesus akan bangkit, orang yang masih hidup akan diubahkan dan naik ke surga. Tetapi satu ayat yang sangat bagus juga adalah Wahyu 21 ayat 1 dan 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini adalah suatu
harapan kepada kita yang menghadapi musibah. Jadi dalam kesedihan kita harus melihat Ada di seberang segala kesedihan itu adanya pengharapan di mana tidak ada lagi duka kematian. cita dan kematian. Ya. Hmm. Kemudian Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi kita harus percaya bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita. Ya, baik. Kemudian juga kita lihat ya Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah keberkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel sudah mati pun masih Ya. tetap berbicara. Ya, sampai sekarang masih berbicara bagaimana ia setia kepada Tuhan dalam memberikan korban kepada Tuhan. Maka demikian juga dengan orang yang mendahului kita dalam musibah itu, ya kalau misalnya terjadi kematian, ya kita ingat ya bahwa kebaikannya itu masih berbicara sampai sekarang ini, ya. Kemudian Tuhan bisa memberikan damai kepada kita di dalam Yesaya 26 ayat 3. Ya, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Jadi tetap dalam keadaan apapun, musibah apapun yang terjadi dalam kita, tetap berpegang kuat kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik. Mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya di hari kemudian kalau misalnya anak kita itu tetap hidup ya. Sebab saya ingat sekali ada satu ibu yang dia betul-betul dia berpegang teguh kepada rumput itu, dia tarik, dia bilang kata Tuhan, kalau Tuhan itu masih ada, anak saya harus disembuhkan. Betul, anaknya sembuh, tapi di akhir kemudian anaknya itu jadi schizofrenik, sampai dia katakan lebih baguslah dia meninggal waktu dia sakit itu daripada terjadi schizofrenik. Jadi kita serahkan saja sama Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat kedamaian bagi kita. Sebuah kutipan yang menjadi kesimpulan kita sekarang ini adalah dalam Ministry of Healing halaman 474. Dalam kehidupan di masa depan, rahasia yang telah membuat kita kesel dan mengecewakan kita akan menjadi jelas. Kita akan melihat bahwa hal yang nampaknya doa yang tidak dijawab dan harapan yang mengecewakan telah menjadi berkat yang terbesar bagi kita. Tuhan tahu what is the best for us, apa yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, serahkan kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, maka dalam keadaan menghadapi musibah, kita akan tetap menjadi orang yang trust in God. Percaya pada Tuhan bisa saja itu menjadi satu berkat ya, Ya. kepada kita. Baik, itulah pembahasan kita untuk sekarang ini. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi musibah. Kiranya Tuhan memberkati pemirsa sekalian, supaya kita pun boleh selalu tetap optimis walaupun banyak musibah yang datang kepada kita masing-masing. Amin. Terima kasih ya untuk Kitanya- pembahasannya luar biasa. Ya, saya aja dengerin jadi dikuatkan juga ya. Betul, mendengarkan betul. pembahasannya benar juga ya. Iya, iya. Terima kasih kepada pendeta dan ibu untuk pembahasannya yang saya yakin membantu pemirsa yang ada di rumah juga ya. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan melihat yang satu ini. Dok, yakin pasien mau dioperasi? Dokter yakin dengan operasi ini. Kalau terjadi apa-apa dengan istri saya, apakah dokter bisa bertanggung jawab? Silakan duduk. Sebaiknya tindakan operasi ini kita batalkan saja, karena sangat berisiko. Kita bilang saja kalau operasi ini tidak bisa dilakukan di rumah sakit kita. Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Sang Penyembuh Agung, dokter di atas segala dokter. Engkau yang memiliki segala hikmat, yang membuka segala misteri. Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Kalau aku tidak melakukan operasi ini, tidak ada lagi dokter yang dapat menyelamatkan
ibu ini Tuhan, tapi Tuhan juga tahu bahwa operasi ini sangatlah sulit Tuhan. Aku tidak tahu aku mampu melakukannya Tuhan. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen Apa Kata Mereka. Nah, seperti biasa kita sudah menanyakan ke beberapa responden kita pertanyaan-pertanyaan yang mereka jawab dan kita akan dengarkan jawaban mereka ya. Nah, pertanyaan pertama adalah, musibah apa yang terbesar yang pernah dialami dalam hidup dan bagaimana Anda menghadapinya? Kita dengarkan apa kata mereka. Musibah saya yang terbesar adalah ketika anak saya yang nomor 2 meninggal dunia ketika dia dilahirkan. Itu adalah saat-saat yang sulit bagi saya, tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan dengan berbagai macam cara berbicara kepada saya untuk menolong saya melewati saat-saat yang sulit itu. Kalau yang terbesar itu waktu saya kehilangan ibu saya. Cara yang waktu saya menghadapinya itu saya paling merenung, saya cari tempat sendiri buat merenung, duduk, lalu diam, berpikir, bukan menyalahkan Tuhan, tapi saya berpikir mungkin ada hal yang Tuhan rencanakan yang saya belum tahu untuk kedepannya. Musibah waktu itu saya celaka motor itu, jadi sampai tangan saya ini, tulang ini patah. Jadi selama 3 bulan tuh gak bisa ngapa-ngapain, cuma di rumah aja. Wah, kalau menghadapinya itu memang sangat stres, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain, semua aktivitas gak bisa buat apa-apa juga, cuma di rumah aja, stres ya. Oh, mungkin nggak terlalu besar-besar banget, tapi dalam satu bulan ini ya, mungkin tahun baru ada musibah kayak kecelakaan mobil gitu. Jadi saya yang bawa, saya yang nyupir, akhirnya mobil itu rusak dan itu bukan mobil saya. Jadi agak ya musibah maksudnya. Ya saya hadapinya dengan tenang walaupun ada paniknya sedikit. Tapi dengan bantuan Tuhan akhirnya berjalan dengan baik. Baik. Ini kayak memang kalau bicara musibah nih suasana langsung jadi sendu ya. Iyalah, pastilah. Karena ya semua orang pasti pernah mengalami musibah dan kita juga ya. Ya mungkin kalau keluarga kita itu musibah yang bukan paling berkesan, paling yang selalu diingat adalah banjir ya. Waktu anak-anak masih kecil ya, jadi tapi itulah, nanti itu ada di pertanyaan kedua ya. Jadi bagaimana masih kecil anak-anak dan waktu itu rumah kita masih 1 lantai kan, waduh bingung nih mau kemana di segala macam musibah itu ya. Dan masalahnya kalau cuma sekali nggak apa-apa, ini beberapa kali banjirnya. Wah jadi, nah itulah musibah yang terjadi lah ya. Ya. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua. Apakah musibah pernah membuat Anda mempertanyakan iman atau kepercayaan Anda? Kita saksikan apa kata mereka. Saya protes sama Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi setelah beberapa saat saya menyadari bahwa di balik semua ini Tuhan punya rencana yang jauh lebih bagus kepada saya. Pernah saya berpikir bahwa apakah saya bisa menjalaninya, apakah memang Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup saya. Tapi dalam merenung dan mempertanyakan hal itu, saya sadar bahwa semua sudah dalam rancangan Tuhan kalau saya serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan. Kalau iman dan kepercayaan enggak. Karena saya yakin di setiap pencobaan pasti ada jalannya.
Baik, terima kasih untuk jawaban dari teman-teman ya. Nah, Ya, memang pada waktu musibah itu terjadi sih seperti ya kalau orang Batak bilang sukar-sukar sulit ya kita menerimanya ya. Kayak kami tuh TV, kulkas, jadi ya jungkir balik semua. bukan kami orang yang sangat kaya raya, berada itu terbalik semua dan rusak. Wih, kita berpikir gimana ini ya, kita pikir ya. Nah makanya waktu musibah itu terjadi itu pasti kita, ya, tapi nggak tahu ya mungkin karena dari kecil sudah apa ya. Kalau saya pribadi takut saya bertanya sama Tuhan, jadi ya udahlah pasrah aja lah, walaupun sedih sih. Kalau saya dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, Tidak pernah melebihi kemampuan. tidak akan pernah melebihi kemampuan kita itu. Baik, pertanyaan yang ketiga. Apa pelajaran terbesar yang pernah Anda dapatkan dari musibah yang terjadi? Kita dengarkan apa kata mereka. Pelajaran terbesar adalah tetap percaya kepada Tuhan walaupun marah sama Tuhan, percaya kepada Tuhan walaupun rasanya Tuhan tidak adil, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap percaya kepada Tuhan. Pelajaran terbesar yang pernah saya dapat adalah bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup saya secara pribadi adalah rencana yang Tuhan sudah siapkan. Mungkin saya nggak mengerti untuk saat ini, tapi mungkin untuk kedepannya ada hal-hal yang Tuhan siapkan untuk saya, sehingga saya diizinkan untuk mengalami hal tersebut. Pelajaran yang saya dapat, ya saya bisa harusnya mengendalikan diri waktu berkendara, ya harus bersabar lah. Mungkin jadi lebih berhati-hati lagi dalam membawa kendaraan, jadi harus tetap waspada. Nah ini pertanyaan yang bagus ini ya. Saya apa dikatakan pelajaran terbesar, kembali kita bicara musibah yang kita alami. Yang saya sangat berkesan, Tuhan itu sungguh amat baik ya. Kenapa? Banjir pertama, wah kita sedih, menangis kita. Banjir kedua, ketiga. Pada akhirnya anak kami masih kecil. Jadi kami kalau habis banjir suka orang Betawi bilang serok-serok apa ya? Bersihkan lumpur ya. Sambil dorong-dorong lumpur. Jadi anak kami yang kecil tuh bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Ih, saya ngeliat ini kali ya maksud Tuhan ya. Kami mengalami banjir beberapa kali. Dari kita semua sedih sampai akhirnya anak kami yang paling kecil sambil membersihkan lumpur itu, mendorong-dorong lumpur itu, dia bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Ih, ini melatih iman anak-anak saya juga ini. Nah, itulah pelajaran ya. Betul ya. Ingat ya waktu anak-anak itu masih kecil dia dorong-dorong itu. Saya pun jadi terharu sebenarnya waktu itu ngeliatnya. Ih, luar biasa. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Seberapa besar peran keluarga atau teman dalam membantu Anda melewati musibah? Kita saksikan apa kata mereka. Oh, mereka sangat penting karena mereka akan menolong kita untuk membantu kita melewati saat-saat yang sulit ini. Sangat besar sekali karena mereka turut mendoakan, turut mendukung, turut berpartisipasi, menanyakan bagaimana kondisi saya, bagaimana saya dapat terus bisa bangkit dari rasa keterpurukan saya sendiri. Banyak sih yang membantu, keluarga mereka sangat berperan itu membantu. Ada yang mandiin, ada yang siapin makanan, semualah. Perannya cukup besar ketika kita mendapatkan musibah dan tidak mendapatkan dukungan dari orang tua maupun teman. Terkadang kita merasa lebih sendiri aja gitu, terasa sendiri ngadapinnya tanpa ada bantuan orang lain. Baik, pastinya besar sekali ya. Ingat luar biasa besarnya. Jadi waktu kami kebanjiran itu memang lagi kami membersihkan itu, datang orang gereja dan juga keluarga bawa peralatan membersihkan dan juga bawa makanan jadi. Dan gotong royong membersihkan rumah itu jadi cepat. Bayangkan kalau kami hanya bersihkan sendiri itu. Dan mereka jadi perannya keluarga dan teman itu sangat luar besar biasa. ya.
Mungkin kita minta pendukungannya. sedikit komentar dari pendeta dan ibu. Silakan pendeta dan ibu. Ya, kembali musibah bisa datang kepada siapa saja dan bisa terus-terusan datang ya, sama seperti gelombang hidup ya atau gelombang yang dialami oleh murid-murid itu terus-terusan datang ya. Namun kita percaya bahwa kita perlu ketergantungan kepada Tuhan, kita perlunya doa dan dukungan daripada keluarga dan saudara seiman itu maha penting. Sangat penting. Sangat penting. Jadi berdoa bersama-sama, mungkin juga menangis bersama-sama, ya itu akan memberikan satu kekuatan kepada kita sehingga kita boleh lebih cepat dalam proses penyembuhan itu dapat lebih cepat dan kita dapat siap untuk menghadapi kehidupan dengan lebih optimis dan penuh pengharapan. Terima kasih pendeta dan ibu untuk keterangannya ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada responden kita yang telah berpartisipasi ya untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen ketiga menjawab pertanyaan para pemirsa yang telah masuk ke redaksi Obsesi Hati. Pertanyaan yang pertama dari Eka. Pendeta, apakah musibah itu terjadi karena kita tidak berserah pada Tuhan? Karena tiap kali saya lupa berdoa ketika mau melakukan sesuatu, pasti ada saja hal negatif yang terjadi. Wah, silakan pendeta dan ibu. Dengan sendirinya kalau kita kurang berserah, maka artinya kita kurang siap untuk menghadapi akan suatu musibah ya. Tetapi musibah tidak selamanya datang oleh sebab kurang berserah. Siapa yang kurang berserah yang seperti Ayub misalnya ya. Bukankah Ayub seorang yang berserah? Setiap hari dia memberikan korban, siapa tahu anak saya melakukan suatu dosa, dia memberikan korban kepada Tuhan, dia hidup berserah, dia adalah orang yang sangat tulus dan disebutkan ada satu kata sempurna boleh dikatakan. Ya, namun musibahnya datang berturut-turut ya, satu anaknya hari mati. meninggal sampai 10 anak. Ya, itu kan hal yang luar biasa ya. Tetapi kita tahu bahwa yang menjadi penyebab dari semua itu adalah oleh sebab setan yang coba ya menjatuhkan akan Ayub ya. Dengan demikian bukan oleh sebab kurang berserah. Namun kalau kita selalu berserah, kita dapat lebih siap menghadapi akan suatu tantangan. Bahkan lebih tinggi kita punya iman, pencobaan itu bisa dapat lebih besar. Kita ingat apa yang ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk dicobai lebih daripada kekuatan kita. Jadi lebih besar iman kita, lebih berserah, justru kita punya musibah bisa lebih besar ya. Tantangan hidup bisa lebih besar, namun kita dapat lebih siap untuk menghadapinya, menyadari bahwa pencobaan atau musibah itu bisa menyebabkan kita lebih berserah kepada Tuhan, dapat lebih setia kepada Tuhan, lebih berpengharapan kepada Tuhan. Ya, jadi ingat ada apa yang tertulis di dalam buku Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai ke 5 bahwa kita bermegah di dalam segala kesusahan atau penderitaan kita oleh sebab ya penderitaan itu membawa kita dapat lebih setia dan lebih berpengharapan kepada Tuhan. Itu inti daripada ayat tersebut. Baik, terima kasih pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut dari Maura kali ya. Pendeta, kalau kita menghibur orang yang sedang mengalami musibah, entah kehilangan atau kedukaan, sebaiknya kita menangis bersama mereka atau kita bantu mereka tertawa bersama kita.
Nah, ini masalah realita nih, silakan. Kalau adanya dalam keadaan musibah, Nggak ya mungkin lah agak ketawa. sukar langsung kita ajak untuk ketawa. Iya. Namun ya kita dapat duduk di situ, kadang-kadang tidak ngomong apa-apa, ya. Diam-diam aja. Diam-diam, atau kita bisa sama-sama bersedih, sama-sama menangis bersama-sama, ya. Kemudian bila suasana lebih baik, kemudian kita bisa ingat kepada kisah-kisah masa lalu yang mungkin menyebabkan kita bisa tertawa, ya. Tapi tidak pada waktu itu. Tapi ya ingat kepada situasinya, ya, situasinya. Jadi menangis bersama-sama, ya, atau kadang-kadang tidak menyampaikan apa-apa, ya, tidak berbicara apa-apa, itu sudah merupakan satu penghiburan kepada orang yang berduka. Malahan kalau ada yang katakan, oh jangan nangis, loh gimana? Sedangkan Yesus pun bisa menangis waktu Lazarus meninggal. Tapi yang penting adalah kita datang ke sana, give them a hug, diam-diam aja. Pokoknya dia sudah merasakan bahwa, wah ini ada support. Gak usah dihotbahin, gak usah bilang apa segala macam. Nanti dia akan merasakan sendiri bagaimana kehadiran daripada Anda itu menyebabkan satu penghiburan. Baik, terima kasih banyak ya. Ya, saya jadi teringat itu betul sekali apa yang dikatakan pendeta dan ibu, ya. Jadi satu kali orang tua dari sahabat kita meninggal, ya kita yang bisa kita lakukan adalah kita nggak menyumbang makanan, tapi pada waktu makanan roti itu datang, minuman itu datang, kita willing untuk membagikan itu kepada tamu-tamu yang hadir. Kita bagikan itu sehingga sahabat itu mengatakan, wah terima kasih ya, baik sekali kamu. Oh enggak, hanya itu yang bisa saya lakukan. Jadi mereka sangat terhibur melihat empati, simpati kita membantu mereka. Apa yang mereka butuhkan, mungkin mereka waktu itu mau minum, karena mereka sedang duduk dekat itu kan, kita ambilkan mereka minum. Hal-hal seperti benar, jadi apa yang dikatakan oleh pendeta dan ibu. Kita nggak usah berkhotbah atau apa. Kita lakukan dengan tingkah laku kita, mereka sangat terhibur memang. Betul. Kehadiran kita saja memang, ya saya juga merasakan waktu Mami meninggal, hadir, ada teman, ada apa, aduh rasanya terhibur. Iya, sangat ya. Betul, sangat terhibur. Iya, betul. Baik, pendeta dan ibu, saya punya satu pertanyaan nih. Sering kita mendengar orang katakan bahwa orang itu sakit atau orang itu meninggal karena kesalahannya sendiri atau dosanya gitu. Apakah benar demikian? Apakah orang benar tidak bisa sehat-sehat saja, terlepas dari penyakit, atau bagaimana? Silakan pendeta dan ibu. Oke. Jadi kenapa orang sakit terus bisa sampai meninggal? Itu kita ingat harus kembali kepada pengalaman daripada Ayub, ya. Kenapa dia harus sampai sakit, menderita, bisul-bisul dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Itu ada satu kuasa, ya, yang coba membuat dia kecewa, dan setan yang coba membawa itu penyakit-penyakit kepada Ayub, ya. Jadi itu satu poin. Tetapi ada juga orang bisa sakit oleh sebab kesalahan, ya. Misalnya kanker paru-paru. Misalnya orang yang merokok, kemudian mendapatkan kanker paru-paru, ya. Maka itu adalah oleh sebab kesalahan dia yang menyebabkan dia demikian, ya. Jadi ada oleh sebab kesalahan, ya. Nah, dengan demikian, apakah ada usaha yang dapat dibuat supaya seorang itu misalnya menjadi lebih sehat? Pada saat itu Naaman sakit, ya, maka apa yang dikatakan oleh Elisa kepadanya, pergi ke Sungai Yordan dan dia harus merendam badannya 7 kali, kemudian dia bisa sembuh. Kalau begitu ada usaha yang harus dibuat untuk membuat diri itu dapat lebih sembuh. Ya. Dalam hal ini untuk pengalaman Naaman adalah untuk menyucikan badannya berendam untuk 7 kali di Sungai Yordan.
Nah, kalau kita mengalami sakit, maka ada usaha yang harus kita buat untuk membuat kita lebih sehat. Misalnya, ya, makan makanan yang sehat. Kemudian kita perlu untuk misalnya punya pola hidup sehat, ya, tidur yang nyenyak, ya. Enggak. Jadi dengan demikian maka usaha itu dapat membuat kita dapat lebih sehat. Ya. Kemudian, ya, ada penyebab yang lain daripada sesuatu orang kenapa sakit ataupun menderita adalah apa yang disebut natural disaster. Akibat dosa juga, ya, maka terjadi berbagai macam malapetaka yang terjadi dengan dunia ini, ya. Misalnya malapetaka tiba-tiba munculnya COVID, ya. COVID itu bukan oleh sebab misalnya kita jadi berdosa sampai akhirnya kita Jadi menderita. oleh sebab COVID, ya, tetapi oleh sebab memang itu adalah sesuatu natural disaster, ya. Kalau gunung meletus ataupun juga kebanjiran dan sebagainya, kita bisa menderita atau mengalami suatu musibah, ya, itu bukan oleh sebab salah kita, bisa juga oleh sebab salah orang lain, ya. Oleh sebab kita atau oleh sebab penyebab alamiah. Namun, ya, dalam segala pun itu, apapun penyebabnya, mengajak kita untuk menyadari keterbatasan manusia, perlunya bergantung kepada Tuhan, ya, tetap berserah, tetap mempunyai iman apapun yang terjadi, ya, dan juga tetap membawa kita untuk mempunyai pola hidup yang sehat supaya kita makin lama makin sehat. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Tanpa terasa kita sudah berada di akhir acara kita pada malam hari ini. Oleh karena itu silakan pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya. Baik, musibah bisa datang kapan saja. Bahkan sesuai dengan kata Alkitab, makin lama makin banyak musibah. Namun dalam setiap musibah kita harus ingat kita hidup di akhir zaman, kita harus percaya kepada Tuhan, ya, dan kita harus tunjukkan simpati kepada orang lain, dan kita sendiri harus tetap setia kepada Tuhan. Dan kita dapat mempunyai iman yang lebih kuat dalam menghadapi suatu musibah. Dan kalau ada orang yang mengalami musibah, maka kita harus berusaha untuk menolong, ikut menguatkan dan sebagainya. Dan dengan demikian, maka kita dapat menjadi berkat, ya, kepada orang lain melalui empati kita, melalui simpati kita, dan melalui pertolongan kita masing-masing. Dan ingat, ya, jangan langsung merasa bahwa itu oleh sebab dosa kita, ya. Memang semua musibah datang oleh sebab akibat dosa, tetapi tidak selamanya oleh sebab dosa kita maka kita mengalami suatu musibah. Tetapi, ya, itu boleh menjadi satu pencobaan yang datang pada kita, mengajak kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan, bertumbuh dalam iman percaya, membentuk tabiat Kristus, dan kita juga memberikan kesempatan bagi kita untuk menolong orang lain yang melalui musibah. Terima kasih kesimpulannya pendeta. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi bagaimana menghadapi musibah ini. Tuhan, kami tahu bahwa banyak sekali musibah yang terjadi di mana-mana saja, dan itu terjadi sekonyong-konyong, tetapi biarlah kami tetap berserah, tetap mempunyai iman kepada Tuhan, mempercayai bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan ketahui dan selalu untuk kebaikan kami. Dan biarlah kami dapat juga menolong teman-teman kami yang menghadapi musibah, sehingga dengan demikian kami saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Pendeta dan ibu, Sampai ketemu jumpa lagi di episode obsesi berikut, ya. berikut. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Iya. Amin. Baik pemirsa, demikian akhir dari episode kita kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati yang setia menyaksikan program acara ini dari Senin malam ke Senin malam, dan juga kepada narasumber kami, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang selalu membawakan pembahasan yang sangat luar biasa, dan kepada kru Hope Channel Indonesia
yang telah bekerja keras memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.